Kaget ya. Pasti gak cuma aku doang yang ngerasain alarm pagi itu paling annoying. Anyway, welcome to one day in my life being a dermal clinician. Di episode kali ini, Unfold Channel mau ngajak kalian buat ngerasain 15 menit jadi dermal clinician bareng aku. Sebelumnya, yuk ikutin morning rutinku sekalian jalan-jalan virtual. Kopi dan hal ini bener-bener senjataku sebelum ngapa-ngapain. Kalau kalian ngapain? Oke, kebetulan tempat tinggalku dekat sama tempat kerja. Jadi daripada naik public transport, aku lebih suka jalan kaki. Hayo, kapan terakhir kalian jalan kaki? Despite semua hal yang terjadi di hidup kalian, aku harap kalian sehat-sehat dan semoga dunia kita cepat membaik ya. Yeay, kita udah sampai di gedung Emporium. Nah, sebelum ke klinik, biasa sanitize hand dulu. Microneedling adalah salah satu metode terbaru untuk menginduksi kolagen pada kulit. Umumnya, treatment ini menggunakan teknik khusus dan mesin khusus dengan sejumlah jarum mikro, yang kemudian meng-create microchannel atau membuat luka mikro, sehingga dapat merangsang produksi elastin dan kolagen yang membantu penyembuhan luka. Nah, kolagen inilah yang kemudian akan membentuk jaringan kulit baru. Treatment ini berstandar medical grade. Kalau di Indo biasanya dilakukan oleh dokter, dan di sini dokter tidak dianjurkan melakukan tindakan, tapi dermal clinician yang sudah terkualifikasi. Biasanya, microneedling direkomendasikan untuk memperbaiki dan mengatasi masalah kulit wajah, seperti atrophic scar atau diketahui bopeng, hyperpigmented scar atau bekas jerawat yang kegelapan, juga kulit kendur dan pori-pori yang besar. Metode ini biasanya dilakukan dalam beberapa kali treatment, tergantung dari permasalahan kulitnya. Dibutuhkan minimal 4-6 kali treatment dengan interval antar minimal 4 minggu. Jadi ini salah satu treatment favorit aku di sini, which is microneedling. Pertama, kulitnya dibersihin dulu, jadi kayak kita make sure nggak ada make up. Terus kita juga make sure kalau misalnya kulitnya nggak ada debris. Oke, jadi for hygiene purpose kita selalu pakai dressing pack di setiap treatment. Nah, gunanya selain ini disposable, jadi cuma sekali pakai, gunanya untuk taruh produk-produk yang bakal kita pakai, seperti recovery cream atau misalnya gel atau serum yang bakal kita pakai, chlorhexidine buat disinfektan kulit, dan ini juga ada tweezer yang bahannya bukan dari logam. Jadi bener-bener higienis gitu. Kita pisah-pisahin gausnya, kapasnya, tisu yang ada di dalamnya. Oke, jadi ini numbing creamnya. Ya, kalian bisa lihat ini anesthetic cream. Jadi habis satu layer anesthetic cream tadi, kita apply another layer buat make sure kalau misalnya anesthetic cream ini bakal kerja maksimal, terutama ke blood circulation-nya. Oke, jadi habis di-apply anesthetic cream tadi, kita langsung massage a little bit.
Jadi habis di apply numbing creamnya tadi, kan kita tunggu selama 30 menit. Sampai kulitnya udah kerasa numb, baru kita hapus dulu anesthetic cream itu sendiri. Oke, jadi sekarang kita bakal mulai microneedlingnya. Nah, kita bakal pakein serum dulu. Jadi di setiap microneedling itu bakal dipakein serum. Nah, tapi tergantung dari main concernnya apa. Nah, serum yang bakal aku pakai hari ini itu hyaluronic acid sama B5. Nah, hyaluronic acid of course is for more hydration, and then B5 ini lebih ke panthenol which is strengthening the skin barrier. Sebelum pengaplikasian serum, kulit pasien harus didisinfektan dulu menggunakan chlorhexidine. Setelah itu baru pengaplikasian serum sesuai apa yang pasien mau atau sesuai main concernnya dia. Needling yang digunakan ini disposable, jadi sekali pakai. Kebetulan cartridge yang lagi aku pakai ini ada 16 jarum micro yang lumayan intens. Nah, setelah cartridge-nya udah pas, for hygiene purpose kita selalu pakein protector untuk mesinnya dan untuk keamanan kulit pasien juga, untuk terhindar dari segala fluids yang ada di mesin atau dari kulit ke mesinnya itu sendiri. Habis itu atur setting, jadi kedalaman jarum sesuai masalah kulit, sesuai target treatmentnya dan sesuai area kulit mana, kayak untuk di kening, untuk di hidung, untuk di bawah mata, untuk pipi, untuk di atas bibir, dan di daerah dagu itu beda settingannya, dan caranya juga beda-beda tergantung dari masalah kulitnya apa. Untuk pasien yang mereka punya bopeng atau atrophic scar, otomatis kedalaman needle-nya harus jauh lebih dalam ketimbang dari orang-orang yang cuman pengen hydration atau kelembaban kulit yang ditingkatkan begitu. Banyak dari pasien yang biasanya nanya, apa sih yang bakal dirasain pas microneedlingnya itu lagi terjadi? Jadi singkatnya, di belakang itu semua sinar matahari itu kan memecah kolagen. Makanya pas kita udah usia 18 ke atas, kolagen itu sebenarnya udah makin berkurang seiring bertambahnya usia. Meanwhile, microneedling melibatkan roller kecil atau alat mirip pena dengan jarum-jarum kecil untuk membuat kulit berlubang untuk akhirnya mendapatkan segala manfaatnya. Of course, lubang kecil, micro banget. Istilahnya jarum-jarum tersebut membuka channel atau membuka pintu ke dalam kulit untuk membantu menstimulasi kolagen-kolagen baru dan ngebantuin supaya produk-produk yang dipakai atau serum-serum yang dipakai itu tuh bisa bekerja lebih efektif ke dalam kulit. Jika dilakukan dengan teknik yang tepat, microneedling bisa menghilangkan bekas luka, jerawat, stretch mark, kerutan, dan pori-pori. Of course, bukan jerawat yang lagi aktif atau yang lagi inflame banget. Karena microneedling pun dapat menimbulkan sejumlah komplikasi seperti infeksi, bekas luka, atau PIH. Jadi kayak namanya post-inflammatory hyperpigmented. Makanya kayak history kulitnya kayak apa, kita perlu tahu banget. Sebaiknya perlu konsultasi dengan dermal clinician yang udah qualified karena ini emang advanced treatment banget, serta dianjurkan untuk lebih aktif bertanya dan lebih aktif ngasih tahu kayak history apa yang udah terjadi sama kulitnya. Setelah proses ini atau during the process, of course kulitnya bakal ada erythema, jadi kemerahan pas lagi treatment kayak yang bisa kalian lihat. Namun setelah kemerahan tersebut lenyap in at least for 24 after or 48 hour after the treatment, pasien bakal ngerasa kulitnya tuh lebih plump. Emang sih bakal ngerasa tight, lebih ngerasa kayak hot gitu, tapi emang lebih glowing juga gitu.
jarum ini aman, bahkan di bawah mata sekalipun. Tapi emang ada setting khusus gitu. Oke, pulling first. Oke. Setelah needle yang dipakai tadi selesai, langsung dibuang ke tempat sampah yang warnanya kuning ini. Jadi tempat sampah ini khusus buat semua needle. Setelah itu, harus langsung ganti gloves. For hygiene purpose of course, sebelum pengaplikasian aftercare, pasti ganti gloves dulu. Oke, jadi habis skin needling tadi, kita bakal pakaian sodium chloride. Jadi gunanya untuk prevent any infection. Setelah microneedling treatment, kulit pasien itu bakal kerasa tight, agak panas karena kan terjadi micro-injure. Makanya kulitnya harus benar-benar selalu bersih dan dilapisi recovery cream ini pada permukaan kulitnya. Yang gunanya seperti namanya untuk membantu penyembuhan kulit, mengurangi iritasi, antibakterial, antiinflamasi, dan karena mengandung allantoin makanya bisa bikin kulit merasa lebih cool down, giving comfort, and memberi hidrasi pada kulit. Okay, Jax, so all done. How do you feel? I'm good, thank you. Okay, so for the next 24 hours, make sure you don't go to hot sauna, gym, or any heavy exercise. Just avoid any excessive heat. So like avoid any activity that can causing heat because it may cause vessel dilation. And so for the next 3 until 5 days, make sure you're not applying any active products. So like avoid retinol, avoid vitamin C especially. And don't forget to apply the recovery cream in the morning and at night as well. Okay, and start from tomorrow, you can apply the sunscreen directly, but after the recovery cream. Perfect, thank you. Oke, laser pigmentasi. Laser ini bekerja dengan cara menghilangkan pigmen pada permukaan kulit dengan kombinasi antara mesin laser itu sendiri dan sel-sel tubuh, yang terutama melalui sistem limfatik. Laser ini nggak berbahaya karena menggunakan non-ionizing radiation, dan dengan parameter yang tepat, laser ini hanya menargetkan chromophore, yang adalah warna pigmentasi itu sendiri tanpa melukai sel-sel kulit di sekitarnya. Tentunya nggak cukup 1 kali laser, tergantung pigmentasinya jenisnya seperti apa, pigmentasinya itu ada di epidermis atau di dermis, dan yang nggak kalah penting adalah history kulit pasiennya. Semakin kuat barriernya, semakin cepat pemulihannya. Biasanya dibutuhkan 4-6 minggu dari treatment 1 ke treatment berikutnya, sampai mencapai hasil yang diinginkan pasien. Oke, karena dia kurang lebih Fitzpatrick 2 atau 3, kita mulai di 3 dulu, Fitzpatrick 3. Jadi di sini nih parameternya untuk daerah face atau misalnya daerah body. Oke, jadi habis kulitnya dibersihin pakai cleanser, sekarang kita make sure kalau misalnya kulitnya nggak ada makeup, nggak ada debris sebelum laser. Jadi kita bersihin dulu. Lift your head. I think it's too tight. It is right. That's fine. Oh, okay. Oh, yes, it's fine. Yeah. And me, when I'm saying 1, 2, 3, just take a deep breath, okay? And then I might not do the whole first, which is like just like probably like 1 shot or 2 shots first, okay?
Thank you. Okay, we're gonna start now. How do you feel? Fine. Kedua. Is it painful, Emmy? No, it's fine. Right? Still chilling. All done. Lift your head a little bit up. Yep. For the next 24 hours, make sure you don't go to hot sauna, gym, or any heavy exercise. And then make sure you avoid any activities that can causing heat. It may cause vessel dilation. And for the next 5 until 7 days, make sure you're also applying the recovery cream and sunscreen on the top. Thank you so much. Oke, jadi 2 treatment tadi adalah 2 dari beberapa treatments yang aku lakuin di klinik ini. Nah, setelah semua pasien udah beres nih, kita mesti nulis reports of the day. Yang isinya adalah dokumen tentang jenis kulitnya gimana, reaksi kulitnya gimana waktu di treatment, terus areanya di mana, dan ada outcomes kayak apa yang kita lihat waktu treatment itu dilakukan. Sama tulis juga tentang aftercare, apa yang kita rekomenin ke pasiennya. Jadi aftercare tuh lebih tentang gimana cara ngerawat kulit setelah ngelakuin treatment tersebut gitu. Nah, thank you banget kalian udah nemenin aku hari ini. Stay safe, tetap pakai sunscreen ya, dan tetap pakai masker juga sebelum keluar rumah. Dadah!